saya koordinasi dengan yang penyamaan persepsi, yang 200 orang itu, yang narasumber sedang melakukan penyamaan persepsi dan perbaikan berkenaan dengan materinya, itu perbaikan materi diperkirakan 2 minggu. Nah, berarti kan, jadi TOT-nya saja itu baru bisa dilaksanakan bulan Juni. Jadi kita tunggu saja pelaksanaannya. Tapi harapannya Bapak Ibu, pelatihan PM di satuan pendidikan, baik itu di KKG, di MGMP, kemudian di MKKS, itu Bapak Ibu sekalian di awal. Jadi untuk sampai saat ini awal pelaksanaan pelatihan PM bagi guru ya, untuk in satunya karena pelaksananya sama seperti tadi, ada in service learning satu, ada ada on the job learning, kemudian ada in service learning 2. Dan di sini Bapak Ibu sekalian itu diharapkan berkenaan dengan pelatihannya itu nanti itu di sekitar di bulan Juni. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini by rencana ya, by rencana yang memang sampai saat ini diharapkan untuk pelatihan nanti Bapak Ibu, untuk pelatihan pembelajaran mendalam ini ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan sewaktu libur semester sehingga lebih banyak guru yang dapat terlibat tanpa mengorbankan waktu belajar mengajar di kelas. Itu rencana awal. Tapi mungkin Bapak Ibu nanti kalau sudah data kami untuk PM ini sudah oke, kemudian gambaran fasilitatornya sudah di TOT oleh direktorat, kemudian pemetaan data kami juga sudah rampung, maka mungkin kita akan melaksanakan sosialisasi lagi ya Pak Agus ya nanti juga dengan Bu Neti karena ini masih betul-betul masih mentah gitu ya, barusan juga masih terus bergerak ya apa yang disampaikan oleh direktorat. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu nanti setelah itu kan juga ada pengimbasan gitu. Jadi nanti setelah teman-teman dari sekolah itu yang misalkan dari PAUD ataupun dari TK, misalkan 2 orang yang dikirimkan, nanti mereka melakukan pengimbasan juga hasil pelatihan gitu ya di di KKG ataupun di MGMP-nya ataupun di komunitasnya ya. Sekarang istilahnya bukan komunitas tapi istilahnya KKG dan MGMP gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Juni 2025. Kemudian nanti Juni juga nih kegiatan tugas on the job-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti ada juga kemudian implementasi di Satdik. Bapak Ibu sekitar Juli September itu sudah implementasi, kemudian pelatihan in 2-nya itu sekitar Oktober 2025. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karena untuk pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu pesertanya itu ada guru, ada kepala sekolah dan juga ada pengawas. Nah, ini nanti mereka-mereka para guru, para kepala sekolah dan pengawas kalau mereka sudah beres melaksanakan ini maka mereka akan berbagi gitu ya. Kalau mereka beres in satu itu sekitar Juli September mereka akan on the job akan melaksanakan tugas on the job itu di sekolahnya masing-masing. Kemudian nanti di in 2 di KKG MGMP, setelah itu mereka juga akan melakukan yang namanya refleksi sesuai dengan peran masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian nanti kita akan melakukan koordinasi gitu ya untuk optimalisasi daripada kelompok kerja tadi. Nah, Bapak dan Ibu ini sekitar Oktober itu para guru, kepala sekolah, pengawas itu akan terus melakukan diskusi gitu ya tentang implementasi pembelajaran mendalam ini yaitu. Jadi kemudian periode Oktober Desember kami akan melakukan pemantauan proses dan evaluasi belajar di kelompok kerja nanti gitu ya Bapak Ibu. Itu sementara untuk lini masanya. Nah, Bapak Ibu untuk sasarannya guru TK untuk guru jenjang TK itu sebanyak 2 orang per satuan pendidikan. Jadi tidak semua. Misalkan ada sebuah TK yang punya 30 guru, ya tidak semuanya Bapak Ibu hanya 2 orang jatahnya. Karena kalau kita lihat RAB-nya tadi kan lumayan juga gitu kan. Berkisar antara 2 juta sampai 5 juta gitu ya. Kalau lihat yang coding, apalagi yang PM, ini kan panjang sekali ini waktunya. Dan ini juga ada melibatkan LMS dan sebagainya, ada admin dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian untuk jenjang SD 2 orang persatuan pendidikan, untuk jenjang TK 2 orang, untuk jenjang SD sebanyak 2 orang persatuan pendidikan. 1 orang kelas atas, 1 orang kelas rendah. Jadi kelas rendah kelas 1, 2, 3. Kemudian untuk kelas tinggi adalah kelas 4, 5, 6. Jadi itu mewakili dari itu semuanya. Kemudian untuk SMP Bapak Ibu ini
ada 3 orang nanti Bapak Ibu dari jenjang SMP itu yang dilatih itu ada 3 orang. Ini yang Bapak Ibu sekalian untuk SMP itu ada sekitar 3 orang. Nah, Persatuan Pendidikan. Jadi yang mengapu mata pelajaran MIPA, kemudian IPS, humaniora ataupun di situ adalah berkenaan dengan berkenaan dengan eh, Prapan gitu. Nah, untuk SMA, Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 orang Persatuan Pendidikan mengampu mata pelajaran MIPA, IPS, Humaniora, dan Terapan juga. Kemudian guru jenjang SMK sebanyak 3 orang Persatuan Pendidikan dari MIPA, IPS, Bahasa, dan bidang keahlian. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk SLB 2 orang. Nah, SLB itu 2 orang untuk di dasar dan menengah. Kemudian untuk non formal itu juga 2 orang. Ini Bapak Ibu sekalian untuk bayi rencana saat ini. Nah, Bapak dan Ibu untuk kebutuhan ini kebutuhan NS ya, NS dan pengajar pelatihan itu seperti ini. Ya, ini mungkin tidak harus Bapak Ibu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian sasarannya ya, Bangun. untuk sasarannya itu PAUD. Mohon Bapak Ibu ada yang bocor ini. Sasaran untuk PAUD itu sampai saat ini sekitar 7.228 guru ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini secara keseluruhan. Yang untuk VNF itu adalah 3.020 dan SD 67, SMP 43.000, SMA 19.000, kemudian KS 65.000, PS 6.000 gitu ya. Ini data secara keseluruhan Bapak dan Ibu sekalian, data secara keseluruhan secara nasional. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kemudian nanti sasaran dari calon pengajarnya Bapak Ibu yang akan mengajar kepada Bapak Ibu. Nanti ada Widya Iswaranya, ada Widya Prada, ada PTP, kemudian juga ada. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian yang diutamakan adalah Widya Iswara. Ada dosen, ada akademisi, ada pengawas atau pendamping satuan pendidikan formal dan non formal. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian guru yang ditugaskan di satuan pendidikan formal ataupun non formal yang berlatar belakang pendidikan MIPA, IPS, humaniora atau ilmu terapan atau keahlian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ini nanti skema pelatihannya Bapak Ibu di sini setelah melaksanakan TOT dan sebagainya ini ada peserta-peserta yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian jadi materinya sekali lagi tidak harus saya sampaikan di sini. Pertama Bapak Ibu sasaran kita ya jadi pelatihannya itu pelatihan untuk PM ini di satuan pendidikan itu Bapak Ibu ada in service learning 1, materi umum ini ada kebijakan dan orientasi kegiatan, ada materi inti disesuaikan dengan sasaran. Ada sasarannya kan ada KS, kepala sekolah, ada sasaran PS, pengawas, ada sasaran guru atau tendik lainnya. Kemudian ada materi penunjang atau kita berkenaan dengan pelatihan in 1. Ini ada materi penunjang, di sini ada RTL ataupun evaluasi. Nah, ini adalah prosesnya memahami gitu ya. Kemudian pelatihan on-nya Bapak Ibu ini ada praktek nyata. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada praktek nyata di sekolah masing-masing. Kemudian nanti ada proses yang namanya inquiry kolaboratif di kelompok kerja, kemudian ada refleksi. Ini tahapan aplikasi gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di pelatihan in 2 nanti di akhir ada berbagi hasil implementasi di on the job, ada refleksi, kemudian ada RTL untuk implementasi kelanjutannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi di sini pelaksanaan kesinambungan pasca pelatihan itu di KKG ya atau untuk yang SD, kemudian di MGMP, SMP, SMA, kemudian di MKKS untuk kepala sekolah dan di MKPS Bapak Ibu adalah untuk para pengawas dan untuk PAUD itu ada di PKG di pusat kegiatan gugusnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu ini adalah berkenaan dengan alokasi jamnya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang PM ini Bapak Ibu bisa dilihat di materi umumnya di sini ada kebijakan, kemudian ada orientasi kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu materi inti. Materi inti untuk PM ini Bapak Ibu pertama ada pola pikir tumbuh, pola pikir bertumbuh atau grow mindset atau disingkat sekarang adalah PPB. Nah, ini Bapak Ibu dalam pembelajaran mendalam. Jadi ada materi itu. Jadi ada materi pola pikir bertumbuh, ada PPB ya. Kemudian ada kerangka kerja pembelajaran mendalam nanti ya. Ini jamnya Bapak Ibu bisa dilihat.
kemudian ada asinkronus dan ada sinkronusnya. Kemudian ada materi prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam, kemudian assessment dalam pembelajaran mendalam. Nah, baru nanti perencanaan pembelajaran mendalam, kemudian implementasi dan refleksi pembelajaran mendalam, kemudian inquiry kolaboratifnya seperti apa. Kemudian ada materi penunjang Bapak Ibu, assessment awal dan assessment akhir. Totalnya ada 212 CP. Tetapi di sini Bapak Ibu terbagi ke dalam asinkronus, Bapak Ibu sekalian itu 14 JP, kemudian in 1 itu 46 JP, termasuk segala macam tadi Bapak Ibu ada kebijakan dan tes awal, tes akhir gitu, assessment awal, assessment akhir. Kemudian ada on the job-nya. Nah, untuk on job-nya Bapak Ibu sekalian itu ada 120 JP dan in 2-nya ada 32 JP. Itu berkenaan dengan jadi Bapak Ibu ini secara nasional yang saya sampaikan. Nah, mungkin karena untuk untuk data yang dari kita untuk sementara Bapak Ibu sekalian untuk ini adalah struktur program pelatihan tadi untuk PM untuk KS, Bapak Ibu. Jadi nanti seperti ini PM ini untuk KS, ini adalah kepala sekolah. Ini ada berapa JP Bapak Ibu sama 205 JP, sama ada asinkronus. Jadi ini asinkron ini di LMS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ada adminnya gitu ya. Ini ada in satu. Ini kalau untuk kepala sekolah ini 40 JP. On the job-nya Bapak Ibu ada 120 JP, kemudian in 2-nya ada 32 JP. Nah, ini adalah untuk pengawas Bapak Ibu, ini 199. Ini ada asinkron juga di LMS pembelajaran, ada in satu, kemudian juga ada on, kemudian ada in 2. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti tentu saja dalam pemetaan data ini, datanya Bapak Ibu bisa kita lihat sebentar. Untuk gambaran data yang ada Bapak dan Ibu sekalian, untuk sementara data awal atau data sementara Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan lokus untuk lokus kita gitu ya. Di sementara Bapak dan Ibu sekalian sasaran peserta sama seperti yang coding tadi, tapi untuk sementara Bapak dan Ibu sekalian saat ini bahwa eh, misalkan jumlah kelas untuk saat ini per kabupaten ya kabupaten yang ada di kita itu untuk saat ini Bapak dan Ibu sekalian ya di Jawa Barat itu diperlukan grand totalnya adalah kita sekitar untuk PM itu adalah sekitar 1.342. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelasnya itu akan ada sekitar 1.342 kelas. Ini baru perhitungan awal, perhitungan kasar Bapak dan Ibu sekalian. Jadi masih terus datanya bergerak gitu ya. Jadi sekitar 1.342 kelas gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ini semua tentunya kelas-kelas ini akan nanti digawangi oleh teman-teman fasilitator yang tentunya udah betul-betul mumpuni karena seperti yang disampaikan tadi. Nah, tentu saja Bapak Ibu ini per kelas ini atau kelas-kelas ini berbeda-beda setiap kabupaten kota. Nah, nanti Bapak Ibu lokus dan sebagainya seperti juga yang disampaikan secara detail yang oleh Pak Sep Agus tadi, ya untuk Jawa Barat sendiri Bapak Ibu sekalian, untuk Jawa Barat sendiri adalah pesertanya dari mulai PAUD, kemudian ada VNF-nya, kemudian ada SD, ya Bapak Ibu sekalian itu diperkirakan sekitar ada 35.796 orang. Ini berkenaan dengan ini data awal Bapak Ibu ya, data awal yang memang mohon maaf ini datanya belum fix ya, belum fix dan masih dalam proses. Jadi grand total per kabupaten kota dari mulai beberapa kabupaten kota itu sekitar ini data awal yang oleh tim data itu sekitar 35 ribuan ya, 35.796 orang. Ini berkenaan dengan berkenaan dengan peserta kita gitu. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran ya dalam pelaksanaannya. Ini mohon maaf kalau untuk PM ini belum begitu Bapak Ibu izinkan belum begitu sedetail apa yang disampaikan di di di
coding tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya berkenaan dengan pembelajaran mendalam ini. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini untuk apa pelatihan pembelajaran mendalam. Oke, sebentar. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Pak sudah terlihat semuanya Bapak Ibu? Oke, apa ada yang berbeda ataupun ada yang sama? Nah, izinkan Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak akan saya sampaikan berkenaan dengan skema-skemanya ini. Oh ya, maaf ini. Oke. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu polanya ya, pola daripada apa jadi yang dilatih itu Bapak Ibu di PM itu ada kepala sekolah, ada pengawas, kemudian ada guru. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini materi seperti yang saya sampaikan ya yang tadi. Nah, ini kebutuhan calon pengajar dan sebagainya. Ini ada kebutuhan calon pengajarnya Bapak Ibu yang nanti ini kriteria narsum dan kriteria pesertanya. Jadi yang sudah saya sampaikan ulang lagi tadi, ini mulai dari SLB, dari TK sampai SLB, jumlahnya seperti itu. Kemudian juga struktur program dan sebagainya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini berkenaan dengan tambahan pelatihan. Ada asinkronusnya, ada in, on, in gitu ya Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu tidak ada yang baru ya dalam penyampaiannya. Mungkin untuk datanya, Bapak dan Ibu, insya Allah nanti setelah eh, Direktorat melaksanakan TOT, setelah Direktorat melaksanakan TOT, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita juga sudah data kita sudah betul-betul fix gitu berkenaan dengan data kita, berapa jumlah peserta yang akan sasaran kita khususnya di Jawa Barat, kemudian jumlah fasilitator dan sebagainya. Mungkin kita nanti kalau sudah fix semuanya kita akan melakukan sosialisasi kembali dengan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk sementara Pak Asep Agus, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak hal yang kurang. Kemudian juga Bu Neti dan kawan-kawan, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh ya, acara selanjutnya mungkin Bu Yuli masih ada di sini. Masih, Bu. Oh iya. Bu, mau tanya jawab dulu atau bagaimana, Bu? Silakan aja. Ya, bagaimana, Bu? Iya, silakan aja. Oh Saya iya. masih bisa sebentar lagi ya. Oh, oke. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, dibuka dua penanya khususnya untuk Bu Yuli dulu, untuk pembiayaan. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Untuk pembiayaan dulu dibuka dua orang penanya. Eh, Bu Gena, Ya, di bagaimana? kolom chat, saya mungkin sambil jawab di yang ada di kolom chat juga ya. Oh iya, mangga Bu, Nah, silakan Bu. ini ada dari SMA Negeri 1 Setu, Bapak Andi Suhendi ya. Bapak menanyakan apakah record mengenai pembiayaan itu boleh dikirimkan. Baik Pak, nanti saya kirimkan. Saya sedikit revisi sedikit supaya tadi yang saya jelaskan bisa masuk ya ke paparan dan kemudian linknya saya perbaiki dulu. Nanti Bapak dan Ibu bisa memperoleh dari teman-teman panitia ya untuk apa namanya untuk paparan saya dan juga akses nanti untuk ke contoh RAB-nya. Ya, sepertinya itu kalau untuk yang pembiayaan di kolom chat, Bu Gena. Ya siap. Mungkin Cimahi ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, terima kasih. Ya, mangga Pak. Dari ke Bu Juli saja nih. Bu Yul itu kan pembiayaannya tadi muncul dari BOS. Ya, nah Ya. kami informasi tentang hal tersebut kan belum juga nih.
Nah, ada beberapa informasi ke kita yang sudah dapat eh, bos kinerja. Nah, apakah yang dimaksud itu nanti untuk pembiayaan itu atau nanti khusus lagi ada bantuan yang diserahkan ke sekolah, Bu? Dan juga apakah itu nanti diserahkannya pengelolaan dan sebagainya berarti oleh sekolah, ya kan? Nah, ada sedikit kekhawatiran kami, apakah memang tidak memberatkan sekolah, begitu ya? Maaf nih, kan apakah nanti juga kita bentuk panitia misalnya dari dinas, apa perlu dinas saja lah gitu, khawatir kasihan sekolah misalnya gitu. Kalau memang itu bisa diusulkan begitu. Gitu aja dulu Bu Yul, terima kasih. Enggak. Ya, baik Bapak dan Ibu, ini untuk semua juga ya jawabannya. Jadi pembiayaan ini memang diambil dari bos kinerja. Jadi artinya sekolah itu nanti diberi kewenangan untuk menggunakan dana bos tersebut untuk membiayai pelatihan peserta gurunya, gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Untuk yang LPD itu lebih mudah Bapak dan Ibu. Nanti jadi kalau istilahnya kayak membeli kursus gitu ya. Kita kayak kalau anak kita mau kursus bahasa Inggris di lembaga bahasa Inggris maka tinggal dibayarkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini untuk dengan UPT itu yang skemanya sedang diatur gitu ya. Nah, kemudian aturan Boskin tentunya akan disesuaikan, tidak akan sama dengan yang tahun lalu ya, Bapak dan Ibu. Karena apa ya tentunya pasti akan apa ya melindungi ya, ya artinya memang diperbolehkan untuk membiayai pelatihan guru tersebut gitu. Nah, apakah Boskin sudah turun? Belum, Bapak, gitu ya. Boskin belum ada yang turun karena panduannya pun atau juknisnya pun belum selesai karena ada muatan yang perlu diperbaiki terkait ini. Nah, sampai besok hari Jumat kami masih berkoordinasi dengan Dijen PDM yang menerbitkan Boskin ya, panduan juknis Boskin dan dengan Inspektorat Jenderal. Artinya kami masih menelaah kembali bagaimana skema nanti di lapangan gitu supaya nanti tidak menyulitkan sekolah. Nah, peran dari Dinas Pendidikan di sini tentunya adalah pengawasan, kemudian juga apa ya pengelolaan dari pesertanya gitu ya karena memang sasaran dari diklat ini adalah sekolah-sekolah yang sudah menerima Boskin atau bos reguler. Nah, hanya saja ini yang urusan Boskin kami belum selesai, bos reguler kami juga masih perlu melihat lagi. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan per hari ini ya Bapak. Mudah-mudahan nanti kalau ada update lagi tentunya nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan update lagi dengan informasi yang terbaru. Mungkin itu Bu Gena. Iya. Sebentar Eh, Bu. Eh, Ya, kalau tidak salah berarti nanti semua sekolahnya dapat Boskin begitu Bu? Atau yang kita tunjuk sekolah perwakilannya Bu? Gimana Bu? Terima kasih. jadi gini Bapak, penetapan sekolah yang sudah menerima Boskin kan sudah ada ya Pak ya. Jadi hanya sekolah yang sudah menerima Boskin, artinya yang sudah menerima Boskin itu yang nanti akan melaksanakan kegiatan. Sementara sekolah-sekolah yang belum, itu memang belum tahun ini melaksanakannya. Karena nanti para guru yang sudah dilatih itu nanti yang akan melakukan semacam diseminasi gitu ya kepada sekolah-sekolah yang tidak menerima Boskin sehingga sekolah-sekolah lain itu juga bisa menerapkan pembelajaran KKA gitu Pak konsepnya. Berarti Boskinnya yang memang dari prestasi-prestasi itu Bu? Kemarin kan yang data kami itu, yang dapat Boskin itu karena sekolah-sekolah tersebut sudah mendapatkan beberapa prestasi begitu. Apakah memang biaya itu yang dipakainya? Betul, Boskin kan hanya ada satu Pak. Jadi ini bukan bantuan yang baru tetapi menggunakan bos kinerja yang sudah ada gitu. Terus sedikit lagi Bu, maaf. Tadi kalau Iya, tidak salah saya lihat bahwa untuk Cimahi itu hanya 3 lokus. Nah, baik. sedangkan yang dapat Boskin itu kalau tidak salah saya ada 9 Bu. Nah, untuk penunjukan nanti seperti apa Bu?
Nanti itu dengan data ya Pak ya. Kalau saya kan menyiapkan anggarannya, nanti mungkin bisa dilanjutkan teman nanti yang mengelola data ya. Ya, Ya, untuk terima kasih. lokus ya nanti Ya, selanjutnya ya Pak. Ya, terima itu kasih. nuhun Bu Gena, Ya, Bu Yuli, sama-sama Pak. nuhun. Ya, Ya, terima kasih gitu. kepada Bu Yuli yang sudah memberikan informasi mengenai pembiayaan. Mangga dipersilakan meninggalkan ruangan Zoom. Ya, terima kasih Bu Iya, Gena. Terima kasih Bapak sama-sama. dan Ibu. Saya mohon izin dulu. Iya. Ya, kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai coding dan pembelajaran mendalam sebelum nanti kita akan lanjut ke data sasaran. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu ke Pak Agus dan ke Pak Cep Unang, atau sementara I- cukup jelas? Izin menambahkan dulu Bu Gena yang Mangga, terkait mangga Pak. dengan sasaran. Baik, terkait dengan sasaran, Bapak Ibu sudah ditentukan dari pusat. Jadi sudah menyesuaikan dengan data sekolah-sekolah yang mendapatkan Boskin dan juga sekolah X penggerak ya Bapak Ibu ya. Nah itu datanya berdasarkan data yang sudah ada. Jadi tidak akan mungkin sepertinya tidak akan salah sasaran. Jadi mana-mana sekolah yang sudah mendapatkan Boskin dan itu yang akan menjadi sasaran. Itu barangkali ya inti dari pertanyaan tadi. Baik, Gena. Ya, terima kasih Pak. Ada Bapak Ibu, Ya, ada yang mau Punten ditanyakan? Bu Gena Ya, nih, langsung aja. mangga, mangga. Nah, nyambung saja dengan yang tadi saya tanyakan. Kan kalau tidak salah tadi eh, untuk Cimahi, Punten Pak Agus itu kan hanya 3 tuh. Kalau nggak salah 3 lokus untuk SD SMP kan. Sedangkan yang dapat Boskin saya ungkap kurang lebih 9 sekolah. Nah itu seperti apa Pak? Mangga, Punten. Baik, izin Pak. Jadi 9 sekolah itu berarti nanti dari 9 sekolah ini gambaran dari Bapak dulu ya. 9 sekolah berarti nanti ada satu perwakilan dari guru Bapak Ibu dari 9 sekolah itu yang nanti akan berkumpul gitu ya. Jadi bukan setiap sekolah menyelenggarakan, bukan. Jadi nanti sekolah-sekolah sasaran nanti akan berkumpul di satu lokus. Nah ini satu lokus itu antara 10 sampai 35 peserta. Nah, kita kumpulkan Pak. Jadi bukan berarti 9 sekolah yang dapat Boskin, kemudian 9 lokus, bukan begitu Pak. Karena nanti yang ikut itu hanya perwakilan dari guru. Jadi dari gurunya Gitu Pak? yang punya Boskin, Pak Agus Punten, langsung aja nih interaktif. Untuk pesertanya Ya, berarti nanti data sekolahnya nanti akan sudah ada, Pak. Jadi Bapak oh, tidak perlu memilih lagi sekolah begitu dari kami. Sudah ada data Pak. sekolahnya Ya, sudah ada, Pak. Oh ya. iya, Nanti kita Data mungkin, sekolahnya sudah ada, iya, sudah sesuaikan. oke. ya mungkin Enggak, karena Bang Nuhun. pesertanya mungkin sudah paham, mungkin ya Pak. Nanti kita lanjutkan dulu ya Pak. eh untuk penjelasan mengenai data sasaran Baik, pelatihan dan penentuan lokus. betul. Mangga kepada Ibu Anissa Nurhayati SPD MT dengan hormat dipersilakan. Baik, suara saya terdengar, Teh Gina. Ya, terdengar. Baik, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga Bapak Ibu dari KCD di seluruh Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari Tim Data dan Informasi BPJTK Jawa Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan paparan terkait data calon peserta untuk pelatihan coding dan kecerdasan artifisial atau kita akan sebut KKA, dan juga data calon peserta untuk pembelajaran mendalam. Nah, data ini akan menjadi bagian yang krusial dalam memastikan ketepatan sasaran juga untuk pemerataan pelatihan dan juga serta untuk kelancaran pelaksanaan program yang akan kita laksanakan bersama. Tadi sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan sekolahnya dari mana gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Saya izin share screen dulu.
Atau tidak? Sudah terlihat. Baik. Em, Ini Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Asep Agus, Pak Cep Unang, juga Ibu Yuli. Nah, ini adalah sasaran pelatihan dari KKA. Jadi kalau untuk KKA itu, jenjang yang akan dilatihnya adalah jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Dengan catatan satu orang guru dari setiap sekolah sasaran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di sini, maka sasaran sekolah itu sama dengan guru. Nah, di sini untuk seluruh Jawa Barat itu totalnya ada 9.612 sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dari 9.612 ini oleh GTK, oleh pusat itu sudah apa ya namanya, dibagikan kelas-kelasnya gitu. Jadi kayak untuk Kabupaten Bandung ini SD-nya 12, SMP-nya 5, lalu SMA SMK-nya itu ada 4 kelas. Data ini dapat terus berubah Bapak Ibu karena kami juga menyesuaikan dengan kecamatan-kecamatan yang terdekat agar pesertanya dapat berkumpul itu tidak terlalu jauh gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kami juga tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari pusat juga. Nah, sehingga yang tadi disebutkan lokus itu sama dengan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan di Kabupaten Bandung itu ada 12 lokus untuk SD, ada 5 lokus untuk SMP, dan juga ada 4 lokus untuk SMA. Tapi sekali lagi saya ini kan saya apa ya, saya ini kan bahwa data kelasnya ini bisa berubah. Kalau data sasaran sekolah itu tidak akan berubah Bapak Ibu. Jadi sekolahnya pasti yang ini. Tapi untuk data kelasnya itu masih bisa berubah. Jadi ini hanya draft sementara saja Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk sekolah sasaran pelatihan pembelajaran mendalam. Sebetulnya sekolahnya sama Bapak Ibu. Jadi sekolah yang mendapat sasaran KKA itu adalah sama dengan sekolah yang akan diberikan pelatihan pembelajaran mendalam. Tapi jenjangnya sekarang bertambah, ada PAUD, ada pendidikan non formal, ada SLB, dan juga ada kelas untuk nanti kepala sekolah. Sehingga jumlah sasaran sekolahnya itu menjadi 21.062 sekolah untuk seluruh Jawa Barat. Nah, sasaran pesertanya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cep Unang, bahwa untuk PAUD, PNF, SD, dan juga SLB itu satu sekolah akan mengirimkan 2 orang peserta. Sementara untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu akan dikirimkan 3 orang peserta. Sehingga jumlah total peserta sasarannya di Jawa Barat itu mencapai 35.796 orang guru. Nah, lalu nanti akan dibagi kelas dengan minimal satu kelas itu 10 orang dan maksimal itu 32 sampai 35 orang per kelasnya, tergantung dari kecamatan-kecamatan terdekat ya Bapak dan Ibu. Sehingga nanti total kelas untuk PM itu kurang lebih di 1.266. Ini pun masih dapat berubah tergantung dari penyesuaian lokus. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu tujuan kami mengundang Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan itu adalah untuk mengkonfirmasi jumlah lokus dan juga kecamatan dari lokus-lokus tersebut. Kami sudah mengelompokkan berdasarkan lokus, namun kami juga butuh konfirmasi dari Bapak Ibu Dinas Pendidikan gitu. Apakah sekolah-sekolah yang sudah dilokuskan ini sudah tepat gitu ya dan bisa berkumpul bersama dalam satu lokasi atau tidak. Nah, lalu untuk pelatihan coding KA itu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada 3 penyelenggara. Yang pertama ada LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat, lalu yang kedua adalah BPGTK Jawa Barat, dan yang terakhir adalah UPT Vokasi. Nah, untuk LPD sendiri, tadi di Jawa Barat itu yang kantor pusatnya di Jawa Barat itu ada 14, tapi untuk yang kantor pusatnya di provinsi lain itu ada 20. Jadi total LPD yang akan fasil-fasilnya menyebar di seluruh kabupaten di Jawa Barat itu ada 34 LPD Bapak Ibu.
Total fasilitatornya saat ini pendaftarnya mencapai 577. Namun, berdasarkan jumlah kelas atau jumlah lokus yang nanti kami akan buat dan termasuk dikonfirmasi juga dengan Bapak dan Ibu, ini jumlah fasilitatornya itu tidak akan semuanya dipetakan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai informasi saja bahwa sudah ada 34 LPD yang bersedia untuk menyelenggarakan diklat coding KA di Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya hari ini itu kami sudah menyiapkan sheet data untuk Bapak dan Ibu di setiap kabupaten kota. Ini rencananya akan kami sebarkan saat ini, saat kegiatan rakor ini berlangsung. Namun, tadi malam itu kami mendapatkan informasi terbaru terkait pengkategorian lokus dan juga terkait pemetaan fasil di LPD. Sehingga mohon maaf, kami tidak dapat menyebarkan link data ini saat ini juga ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti siang, kalau misalkan datanya sudah fix, data lokusnya juga sudah fix, itu nanti kami akan berikan link datanya kepada Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan linknya di grup dinas ya Bapak Ibu ya, dan juga grup KCD di grup yang sama dengan saat kami menyebarkan undangan untuk rakor ini Bapak dan Ibu. Nah, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang nanti Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan juga KCD itu perlu mengisi datanya, Bapak Ibu membantu melengkapi isian data. Yang pertama adalah kami butuh nama dan juga nomor kontak dari PIC, baik itu untuk KKA maupun untuk pembelajaran mendalam. Apabila ingin PIC-nya itu orang yang sama juga tidak apa-apa, kalau misalkan mau berbeda pun tidak apa-apa. Lalu untuk penanggung jawabnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, serta juga operator datanya. Nah, kemudian untuk penanggung jawab dari KCD juga sama, lalu operator data dari KCD. Jadi kami butuh 4 nama dan juga 4 nomor WhatsApp ya Bapak Ibu, mohon untuk diisikan. Ada namanya sheet PIC. Jadi ini tolong diisikan. Kemudian yang berikutnya di sheet yang kedua itu nanti kami akan menampilkan sekolah sasarannya. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi ada pertanyaan sekolahnya bagaimana, lalu apakah kami harus memilih sekolah? Tidak, Bapak Ibu, sekolahnya sudah ditentukan. Seperti ini, misalkan di Arjasari itu sekolahnya, Arjasari Kabupaten Bandung, itu jumlah sekolahnya ada 14 untuk SD. Nah, kemudian sekolah-sekolah ini merupakan sekolah yang mendapatkan BOS reguler atau kinerja terbaik atau juga ada kategori sekolah penggerak. Nah, lalu juga di sini kami membutuhkan email belajar ID dari sekolahnya, baik apakah itu mau dari kepala sekolah ataupun perwakilan dari sekolahnya. Di sini sudah ada datanya Bapak Ibu, tapi masih ada yang kosong. Jadi mohon dibantu juga untuk melengkapi email belajar ID-nya. Kemudian untuk lokus kelas KKA itu nanti sudah kami tampilkan juga di sini. Misalkan sebagai contoh SD Kabupaten Bandung 1. Itu terdiri dari Kecamatan Arjasari, Kecamatan Banjaran, dan juga Kecamatan Cangkuang. Nah, ini sudah kami lokuskan ya dalam satu lokus yang sama. Kemudian kami mohon Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan atau KCD itu memberikan tempat lokasi kegiatannya. Jadi silakan Bapak Ibu mengisikannya itu di kolom yang sudah kami berikan warna kuning ya Bapak Ibu. Karena kalau yang kolomnya tidak berwarna kuning itu ketika diubah nanti datanya hilang. Jadi silakan Bapak Ibu mengubah di kolom yang berwarna kuning. Misalkan kayak tadi untuk lokus Kabupaten Bandung 1 yang SD terdiri dari 3 kecamatan, Arjasari, Banjaran, dan juga Cangkuang. Itu silahkan Bapak Ibu tuliskan tempat lokasi kegiatannya di mana dan lokus utama kecamatannya itu ada di mana. Misalkan lokus kecamatannya ada di Kecamatan Arjasari. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di sini Kecamatan Arjasari. Misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk lokasi kegiatannya silahkan dipilih di SD apa gitu. Nah, untuk penentuan lokasi kegiatannya ini perlu Bapak Ibu perhatikan terkait akses internet di lokasi ya Bapak Ibu. Karena kan ini pelatihannya terkait coding dan juga kecerdasan artifisial. Jadi
pasti akan banyak menggunakan internet Bapak Ibu, sehingga sekolahnya ini diharapkan mempunyai akses internet yang baik, sinyal yang baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk jumlah pesertanya juga di sini sudah kami beritahukan, misalkan tadi yang Kabupaten Bandung 1 itu jumlah peserta dalam satu kelasnya ada 28 orang. Seperti itu. Nah, kemudian eh, ada juga untuk sekolah sasaran SMK, ini dipisahkan sheet-nya. Tapi sama nanti juga kita akan minta bantuan Bapak Ibu untuk untuk menentukan lokasi kegiatan dan juga nama lokus kecamatannya. Kalau untuk Dikmen itu jumlah kelasnya lebih sedikit dan ada beberapa kabupaten kota yang mungkin digabungkan karena jumlah sekolah sasaran dari setiap kabupaten kota untuk SMA-nya itu hanya sedikit. Misalkan seperti dari Kota Banjar. Nah, itu dari Kota Banjar itu kemungkinan akan kami gabungkan dengan kabupaten kota yang lain. Nah, untuk data fixnya itu insya Allah mudah-mudahan bisa selesai di siang hari ini. Bapak Ibu ya mohon maaf sekali, karena ini juga seperti yang tadi dibilang Pak Capunang bahwa informasi terkait pelatihan ini terus bergerak ya Bapak Ibu. Jadi informasi sekarang itu bisa saja nanti siang tuh sudah berubah lagi gitu. Jadi kami juga mengupdate datanya terus-menerus. Jadi mudah-mudahan nanti siang sudah bisa kami sebarkan link datanya dan mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, dari KCD untuk dapat melengkapi data PIC serta data lokus dan juga data lokasi. Nah, paling seperti itu saja. Nah, untuk penentuan lokusnya sendiri itu Bapak Ibu ya, itu penguncinya tetap nanti dari jumlah fasilitator. Jadi nanti untuk jumlah lokus tidak bisa diubah-ubah oleh, misalkan Bapak Ibu, Bu sepertinya jumlah lokusnya harus bertambah gitu ya. Nah itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena kami itu menghitungnya sudah berdasarkan jumlah fasilitator yang nanti akan di TOT oleh pusat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang ada ingin merubah, mungkin dapat menghubungi kami atau nanti ada PIC kabupaten kotanya. Kalau untuk menambah atau mengurangi lokus itu kemungkinan tidak bisa, tapi untuk menggeser beberapa kecamatan itu kemungkinan bisa. Jadi tapi perlu diskusi lagi dengan kami. Nah, jadi nanti ada PIC kabupaten kota di Bapak dan Ibu ya yang akan menghubungi. Nah, itu mohon koordinasi dengan PIC saja. Nanti PIC akan menghubungi kami terkait hal tersebut. Paling itu saja untuk data. Saya kembalikan kepada Bu Gena. Iya, nuhun. Untuk selanjutnya mungkin informasi mengenai PIC dengan Disdik ya. Mungkin untuk Bu Neti dengan hormat kami persilakan. Baik, sudah terlihat Bapak dan Ibu untuk Sudah. PIC-nya. Seperti terima kasih Mbak Gena. Seperti yang sudah disampaikan di awal-awal bahwa untuk kegiatan ini kita sudah menetapkan PIC untuk tiap kabupaten kota. Nanti diharapkan PIC dari BBGTK dan dari Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk PIC sendiri nanti akan berkoordinasi tentang peserta pelatihan, data lokasi atau lokus pelatihan, tentang data penyelenggaraan, berkoordinasi secara teknis tentang penyelenggaraan, tentang pelaporan, dan nanti kalau dari BBGTK akan berkoordinasi tentang pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Nah, untuk Kabupaten Sumedang nanti akan PIC-nya adalah Ibu Gena. Untuk Kabupaten Garut dengan Pak Gagan Ganjar, Kabupaten Indramayu dengan Pak Asep Eris, untuk Kota Tasikmalaya dengan Pak Wahyu Kadarusman, untuk Kota Sukabumi dengan Ibu Dewi Amalia, Kabupaten Cianjur dengan Pak Sodi Budiman, Kota Cirebon dengan Ibu Kartini Haryani, Kabupaten Bekasi dengan Ibu Dwi Indah Septiani,
Untuk Kabupaten Bandung Barat dengan Ibu Intan Nursanti, Kabupaten Bandung dengan Ibu Farah Diba, Kabupaten Cirebon dengan Ibu Rifa Yuliandri, Kabupaten Subang dengan Ibu Nenda, Kabupaten Karawang dengan Ibu Nurfiana Katalina, Kabupaten Kuningan dengan Pak Hendra Koswara, Kota Bogor dengan Ibu Hatin, Kota Banjar dengan Ibu Safira, Kabupaten Sukabumi dengan Pak Dani Suhadi, Kota Bekasi dengan Pak Riki Sugiharto, Kota Cimahi dengan Ibu Mela, Kabupaten Purwakarta dengan Ibu Juminarsi, Kota Depok dengan Ibu Lulu Briani, Kabupaten Majalengka dengan Ibu Rika, Kota Bandung dengan Ibu Aan Anita, Kabupaten Tasikmalaya dengan Ibu N. Aminah, Kabupaten Ciamis dengan Ibu Verina, Kabupaten Pangandaran dengan Ibu Ainin Riyawati, dan Kabupaten Bogor dengan Ibu Erna Rahmawati. Nanti PIC dari BBGTK akan menghubungi Bapak Ibu setelah Bapak dan Ibu mencantumkan PIC yang bisa kami hubungi untuk berkoordinasi lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin cukup sekian, Bu Gena. Iya, terima kasih informasinya Bu Neti. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai data atau PIC, atau mungkin tadi ya ingin bertanya ke Pak Agus atau ke Pak Cep Unang, mangga dipersilakan. Atau sudah cukup jelas Bapak Ibu? Cukup mungkin ya Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa ditanyakan di grup mungkin ya kalau ada informasi yang ingin. Ya, mangga. Ya, mangga Pak. Yang barusan diinfokan itu hanya untuk ke yang coding saja, Bu. Ya, Belum betul. ke PM. Ya, baru coding saja Pak. Saja dulu. Oke. Ya, tapi nanti di data tetap kami minta Pak untuk nanti dinas yang berkoordinasi tentang PM juga begitu Pak. Tapi data tadi mah hanya baru coding, Bu ya? Ya, betul. Oke. Ya, nanti tunggu info berikutnya lah. Siap. Oke, Bu. Nanti bisa via WhatsApp juga ya Pak kalau Ya, ada itulah informasi. bisa. Ya, Terima siap. kasih, Bu. Mas. Iya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup Bapak Ibu? Cukup mungkin ya? Ya, terima Ya, kasih. Bu. Ya. Pertanyaannya berjalan nanti. Oh, siap. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah telah selesai seluruh rangkaian acara kegiatan hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.